Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi VLAN trunking protokol dengan topologi 3 LAN saja, tidak butuh PC dan router. Karena kita akan melihat bagaimana perbedaan jenis VLAN trunking protokol ini. Karena sama, kita pakai copper crossover. Ini misalnya saya mau menunjukkan patch Ethernet 0. Ini 1. Oke. Sekarang yang dilakukan untuk melakukan PTP ini, kita setting dulu interface-nya sebagai mode trunk. Enable computer pnt rank fa 0 slash 1 sampai 2 misalnya. Oke. Saya copy ini biar gampang nanti. Setelah kita atur sebagai mode trunk, switch mode trunk. Oke, setelah kita ubah mode trunk, klik exit. Lalu kita langsung ke VTP dan set VTP yang switch 5 ini menjadi VTP mode server. Oke. Secara default semua switch itu berada di VTP mode server. Nah, mode server ini sebagai di mana tempat konfigurasi awal berada. Misalnya, kalau kita mengkonfigurasi VLAN di VTP mode server, dia akan meneruskan konfigurasinya ke switch yang lain. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita harus atur ke domainnya sebagai pengingat VTP domain, misalnya UPI. Lalu kasih password supaya aman. Misalnya passwordnya adalah jarcom. Oke, sekarang sudah diganti ke jarcom. Kita lanjut ke switch berikutnya, yakni switch 6. Nah, saya mau switch 6 itu sebagai mode transparan. Apa itu mode transparan? Mode transparan yakni VTP yang hanya meneruskan konfigurasi tanpa menyimpan konfigurasi tersebut di switchnya. Jadi, mode transparan ini dia tidak akan menyimpan, namun akan meneruskan saja konfigurasi ini ke switch selanjutnya. Kita atur lagi interface-nya. Tadi
switch mode terang. Sudah diatur switch mode terangnya. Kemudian exit dan ke VTP mode. VTP mode transparan. Maksudnya transparan, maaf, bukan transparan. Setelah kita atur ke transparan, langsung ke VTP domainnya harus disamain dengan VTP server. Jadi domain server VTP domainnya adalah UPI. Lalu VTP passwordnya adalah jarcom. Oke. Kita langsung ke konfigurasi switch selanjutnya. Saya mau switch 7 ini adalah mode client. Mode client adalah VTP dengan mode client akan menerima konfigurasi dan meneruskan ke switch selanjutnya. Jadi dia akan menerima konfigurasi dari switch server atau transparan jika ada sebelumnya switch transparan. Kita langsung saja. Switch mode terang. Ke exit, lalu VTP mode client. Lalu lagi VTP domain adalah UPI. Lalu VTP passwordnya ada jarcom. Oke, itu sudah masuk semuanya, kita sudah dikonfigurasi mode terang. Untuk melakukan pengecekannya, kita atur saja si mode server. Lalu kita lihat apakah semuanya akan terkonfigurasi atau tidak. Seperti itu. Yang pertama kita mode server. Dengan kita mode server, kita biasanya hanya menambahkan saja, biasanya VLAN 10. Name-nya misalnya UPI. Terus VLAN 20. Misalnya namanya jarcom. Misalnya VLAN 30. Namanya Wilcom. Seperti itu. Nah, ini tuh konfigurasi VLAN-nya akan langsung terkonfigurasi ke switch yang lain. Kita bisa cek dengan melakukan syntax show VLAN. Nah, ini akan terlihat show VLAN seperti ini. Supaya lebih jelas kita panjangkan saja ininya. Nanti di sini ada port, defaultnya sini port ini digunakan masih 1. Dan ini adalah VLAN yang dikonfigurasi. Kan portnya belum dikonfigurasi di mana portnya. Hanya menambahkan VLAN ke bagian database saja. Oke, setelah itu kita coba lihat cek apakah transferan bisa. Exit. Lalu show VLAN. Nah, kenapa nggak ada yang tadi disebutkan di VTP server? Karena ini hanya transferan. Dia hanya meneruskan dan tidak menyimpan saja. Kita langsung ke switch 7. Show VLAN. Nah, ternyata di show VLAN di mode client ternyata ada konfigurasinya. Di sini ada UPI, jarcom, dan Wilcom seperti itu. Jadi fungsi dari VTP ini adalah supaya kalian tidak capek-capek untuk men-setting switch satu persatu. Jika konfigurasi switch yang diinginkan adalah sama atau berhubungan dengan switch yang lainnya. Seperti itu. Untuk materi VLAN ini sudah cukup diberikannya sampai part 3. Ini adalah part terakhir. Silahkan kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada pertemuan selanjutnya atau bisa langsung di komentar. Terima kasih.